warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Saya Rizmo Arif dari Forum News Network. Pemecatan penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama dengan 50 orang rekannya dari KPK ternyata tidak membuat puas para buzzer pembuat onar. Jika dulu mereka mencoba menggusur Novel Baswedan dengan isu polisi Taliban, kini mereka punya mainan baru, yakni menggoreng isu ditemukannya bendera Hizbut Tahrir atau HTI di KPK. Targetnya sangat jelas ini ya, mereka akan melanjutkan semacam justifikasi bahwa Novel Baswedan dan kawan-kawannya pantas dipecat dari KPK karena mereka itu adalah kelompok radikal, bukan Taliban lagi ya. HTI dengan Taliban tentu saja berbeda, tapi mungkin mereka menganggap itu satu kelompok, ini kadrun dan kelompok radikal. Nah, kebetulan ini ada seorang petugas keamanan KPK yang mengaku dipecat karena melaporkan ada temuan bendera HTI di lantai 10 gedung KPK. Isu ini mereka goreng habis. Sebagai justifikasi, memang benar para penyidik yang dipecat ini bagian dari gerakan Islam radikal. Kalau HTI malah disebut ini sebagai gerakan transnasional ya. Karena itu wajarlah bila mereka tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan harus dipecat. Isu dan framing adanya kelompok radikal yang mereka sebut sebagai kadrun ini kan kita ketahui sama-sama berantakan nih, seiring dengan fakta bahwa dari 75 orang yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu tidak semuanya beragama Islam. Dan kita tahu bahwa memang kemudian yang tersisa yang dipecat itu kemarin ada 57 orang karena 24 orang diantaranya itu kemudian mengikuti tes pembinaan lanjutan gitu. Jadi tinggal 57 orang yang dipecat. Dan ternyata dari 57 orang itu 9 diantaranya beragama non-Muslim ya. Ada 7 orang ini beragama Kristen dan Katolik, ada 1 orang yang beragama Hindu dan 1 orang itu beretnis Cina dan beragama Buddha. Benar, jadi kalau mereka ini 57 orang ini memang termasuk kelompok radikal, tapi radikal bukan dalam radikal pengertian sikap keberagaman mereka, tetapi radikal dalam memberantas para koruptor, maling, dan rampok uang rakyat. Mereka kemarin ketika di tengah situasi nasibnya tidak menentu saja antara apakah tetap dipecat atau tetap, akan bisa berlanjut tetap menjadi ASN di KPK, mereka masih terus melakukan aksi-aksi OTT atau operasi tangkap tangan. Jadi ini memang betul-betul mereka ini adalah kelompok radikal. Para buzzer ini bekerja sama dengan anasir pro koruptor baik yang berada di dalam maupun di luar KPK itu argumennya sekarang ini kan kedodoran ya. Ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bersedia dan akan menampung mereka ini akan ditampung menjadi ASN di Polri untuk membantu penanganan atau pemberantasan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian. Kebetulan kan dengan jam terbang mereka dan juga dengan keahlian yang mereka miliki selama mereka bekerja di KPK dengan ratusan kasus tangkap tangan ini, tentu saja bisa dimanfaatkan dan memperkuat keinginan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangani masalah korupsi. Dan kebetulan pula ini usulan dari Kapolri ini juga disepakati, setujui, mendapat restu dari Presiden Jokowi. Bahkan seperti dikatakan oleh juru bicara maksud saya juru bicara Presiden, yakni Fadlur Rahman, yang menyatakan bahwa memang Presiden itu putar otak untuk melindungi Novel Baswedan dan kemudian ternyata Kapolri yang bersedia menampung mereka ini. Nah, pertanyaannya kan sekarang ini pasti membuat bingung para pimpinan KPK. Bagaimana mungkin orang yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan kemudian dipecat dari KPK itu malah ditampung di Polri? Memang ada standar yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain mengenai tes wawasan kebangsaan. Saya kira harusnya kalau mereka betul-betul memang seperti dikatakan oleh pimpinan KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan, boro-boro ditampung di Polri.
Di kelurahan pun, staf kelurahan di satu desa yang di ujung jauh, yang di non jauh di sana, yang mereka nggak bisa lolos karena mereka memang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah, sekarang dengan mereka akan ditampung di Polri itu artinya framing bahwa mereka-mereka ini adalah orang yang radikal, yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu dengan begitu terbantahkan. Jadi jelas bahwa mereka itu memang sengaja disingkirkan karena dianggap merupakan penghalang bagi kelompok-kelompok yang pro koruptor tadi. Jadi sekali lagi kita bertanya-tanya standar apa yang digunakan oleh para pimpinan KPK ini. Publik kan kini juga matanya kian terbuka bahwa isu Taliban, radikal, kadrun atau apapun lah yang disematkan kepada Novel Baswedan dan kawan-kawannya hanyalah tudingan yang tidak berdasar. Dicari-cari karena mereka lah sebenarnya orang-orang yang selama ini sangat gigih melakukan pemberantasan korupsi. Pemecatan mereka ini adalah bukti nyata bahwa para koruptor, para maling uang rakyat, ini kalau kita menggunakan istilah yang digunakan oleh teman-teman jaringan media pikiran rakyat, rampok, maling atau begal uang rakyat itu sekarang ini berhasil melakukan fight back, menyerang balik para penyidik KPK yang beberapa waktu yang lalu sempat menangkap mereka. Namun mereka ini menjadi terkejut dengan reaksi publik, khususnya Kapolri yang tadi bersedia menampung mereka. Karena itulah kemudian dicari-cari bagaimana ya agar pemecatan mereka ini mendapat justifikasi dan betul bahwa mereka itu dipecat karena mereka radikal, bukan karena mereka radikal memberantas korupsi, tapi sikap keberagaman mereka radikal. Dan framing ini pun juga berantakan. Nah, munculnya isu baru yakni ditemukannya bendera HTI di ruang kerja karyawan KPK dan kemudian ada karyawan yakni petugas satuan pengamanan yang menemukan foto itu, memotret foto itu, kemudian dipecat. Ini menjadi momentum yang tidak mau mereka sia-siakan begitu saja ya. Bagaimana sih sesungguhnya cerita ditemukan bendera HTI ini? Nah, saya memberikan catatan tanda petik ya ditemukan itu. Sumbernya ini adalah seorang mantan tenaga satuan pengamanan di KPK bernama Iwan Ismail. Pada tanggal 29 September lalu Iwan membuat surat terbuka. Jadi dia dipecat dia. Dia mengaku dipecat karena memotret dan melaporkan adanya temuan bendera di 2 meja penyidik di lantai 10. Nah, karena namanya penyidik, orang pasti menghubung-hubungkan dengan Novel Baswedan dan teman-temannya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu. Iwan kepada media mengaku berani mempertanggungjawabkan laporannya itu. Namun ternyata ini peristiwanya peristiwa lama, peristiwa tahun 2019. Itu pada waktu dia menyampaikan kabar itu, setelah diperiksa, itu termasuk pegawai yang dilaporkan bahwa di mejanya ada bendera Hizbut Tahrir Indonesia itu, diperiksa, menurut juru bicara KPK Ali Fikri, laporan Ismail tidak terbukti. Bahkan yang lebih berat lagi, Ismail dinilai telah menyebarkan hoax dan juga melanggar kode etik atau pelanggarannya bersifat kode etik yang sangat berat dari karyawan KPK. Jadilah kemudian dia dipecat. Itu versi dari Iwan Ismail dan juru bicara KPK. Bagaimana dengan versi yang lain? Ada juga versi dari mantan karyawan KPK yang juga dipecat ini, namanya Tata Khairiyah dia. Dia punya penjelasan sendiri. Ini menurut kenapa penting saya sampaikan Tata Khairiyah ini? Ini karena latar belakang dia, Tata Khairiyah ini ya. Ini latar belakangnya menarik. Nah, Tata Khairiyah itu perlu memberi penjelasan karena ini kasus lama ya, terjadi tahun 2019 dan sekarang dia melihat kasus itu digunakan sebagai justifikasi pemecatan 57 karyawan KPK termasuk dirinya. Saya tadi menyinggung kenapa sangat penting karena Tata Khairiyah ini ternyata dia mengaku bahwa dia harus membuat semacam penjelasan ini karena dia dan Iwan Ismail itu sama-sama latar belakangnya adalah keluarga Nahdiyin atau anggota dari Nahdlatul Ulama. Dan soal ini, soal bendera ini, soal kasus pemecatan Iwan itu sekarang menjadi heboh kembali di lingkungan Nahdiyin, di circle Nahdiyin, begitu Tata Khairiyah menyebutnya. Tata Khairiyah ini nggak perlu diragukan ya kenahdiyinannya, karena sebelum dia aktif di KPK, dia ini adalah asisten dari Alisa Wahid, putri mantan presiden almarhum Abdurrahman Wahid, dan juga
ya, aktif di jaringan Gus Durian, sebuah organisasi yang aktif merawat jaringan kebangsaan karena ini meneladani apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Tata mempertanyakan ya, bagaimana mungkin Iwan Ismail itu bisa mengambil foto di lantai 10, sedangkan dia bertugas di lantai bawah, yakni ruang tahanan. Ruang tahanan itu bukan lantai basement ya kalau di KPK, jadi di bawah sekali. Di KPK itu kata Tata Khairiyah, akses untuk para karyawan itu sangat ketat. Mereka yang tidak bertugas di tempat itu tidak mungkin diberi akses dan diizinkan masuk. Jadi artinya seperti tadi Iwan Ismail ketika dia tugasnya di tempat tahanan di lantai bawah di basement, nggak mungkin dia bisa sampai masuk ke lantai 10, apalagi kemudian sempat memotret-motret. Tata Khairiyah menyebut dirinya sebagai contoh. Misalnya dia itu bekerja di bagian humas. Karena itu dia hanya memiliki akses ke ruang kesekjenan dan ruang yang bersifat publik. Dia nggak bisa masuk ke ruang penyidik atau ke ruang yang lain. Apalagi seorang Iwan Ismail, bukan maksudnya merendahkan ya, posisinya sebagai petugas satpam dan memang tugasnya itu di lantai basement, di lantai bawah, di lantai tahanan. Jadi dapat dipastikan bahwa Iwan itu nggak mungkin bisa masuk ke lantai 10. Dan fakta lain ini yang saya kira cukup telak. Oke lah, mungkin saja Iwan mendapatkan akses nggak tahu dari mana dan kemudian mungkin itu aksesnya ilegal karena itu kemudian dinyatakan dia melakukan pelanggaran kode etik sangat berat. Itu ada fakta yang juga bisa membantah pernyataan dari Iwan Ismail itu. Karena ternyata lantai 10 yang dia sebut itu di ruang penyidik itu bukan ruang dari para penyidik. Lantai 10 itu digunakan oleh para tenaga jaksa penuntut. Ini kan KPK banyak sekali tenaga-tenaga yang berasal dari instansi lain. Para penyidik misalnya dari Polri, dari BPKP, kemudian para jaksa penuntutnya berasal dari kejaksaan. Termasuk salah satunya tadi juru bicara KPK tadi, Ali Fikri itu juga dari kejaksaan. Nah, dari penjelasan Jubir, Ali Fikri maupun Tata tadi sangat jelas ya, bahwa Iwan itu dipecat bukan karena dia melaporkan temuan bendera FPI. Bendera FPI lagi, maksud saya bendera HTI. Ini sama aja karena dua-duanya sekarang ini kan sudah dinyatakan terlarang. Dia dipecat karena melakukan pelanggaran disiplin berat, pelanggaran etika berat. Masalahnya kemudian isu ini karena tadi dia menulis surat terbuka tadi, kemudian diamplifikasi oleh media-media konvensional dan tentu saja itu langsung digoreng oleh para buzzer. Mereka malah ada yang menyebut bahwa Iwan itu dipecat oleh Novel Baswedan. Jauh sekali ya. Dia dipecat oleh pimpinan KPK, tapi kemudian disebut bahwa yang memecat itu adalah Novel Baswedan. Ya tapi begitulah, seperti biasa, para buzzer ini akan terus menggoreng isu itu tanpa peduli bahwa fakta-faktanya tidak seperti itu, fakta-faktanya tidak salah dan nggak ada permintaan maaf. Beda sekali ya kalau di media ya. Kalau di media, kalau ada berita yang salah kita harus melakukan ralat, harus melakukan klarifikasi, atau bahkan kalau ada orang yang merasa keberatan yang menjadi objek pemberitaan itu merasa keberatan, dia bisa mengajukan hak jawab. Ini kalau dengan buzzer bagaimana caranya? Karena mereka juga pasti tidak akan peduli. Sama dengan isu Taliban yang jelas sangat ngawur itu saja, mereka juga sampai sekarang masih terus saja meyakininya. Saya kira mungkin yang tepat bukan meyakininya ya, tetap ngotot menyatakan bahwa itu faktanya. Walaupun mereka tahu bahwa di antara para penyidik yang tidak lolos TWK itu ternyata ada juga tidak semuanya Taliban, ada juga yang Saliban. Ini Saliban itu mengacu pada penganut Nasrani karena ini dan saya hanya meminjam istilah yang disampaikan oleh mereka karyawan KPK yang dipecat itu salah satunya menyatakan pada waktu itu bahwa saya bukan Taliban tapi saya Saliban. Bahayanya dengan kelakuan para buzzer ini kan kita saat ini hidup di era post-truth. Itu hanya mempercayai informasi yang sesuai dengan preferensi politik kita. Masyarakat kita ini hidup dalam sebuah echo chamber ya, hanya mendapatkan info satu arah dan menutup mata serta telinga mereka dari info lain yang berbeda. Melalui forum ini saya nggak bosan-bosan untuk mengajak Anda semua jadi manusia yang berakal sehat, yang bisa membedakan mana yang informasi bersifat fakta atau hanya bersifat hoax, apalagi fitnah. Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.